Dia terlalu panas nggak? Agak panas. Dan keadaan before afternya kayak gini. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku mau ngebahas my skin progress dari minggu lalu sampai minggu ini. Nah, jadi untuk kalian yang udah ngeliat video aku kemarin, aku itu habis dari Zep Clinic. Siapa yang nggak tahu Zep Clinic? Oke, aku jelasin terlebih dahulu. Zep Clinic adalah klinik yang bergerak di bidang kecantikan. Dia bisa ada treatment beauty, treatment body treatment, juga ada hair removal treatment gitu. Biasalah seperti klinik-klinik kecantikan pada umumnya yang bergerak di bidang estetika kulit gitu. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan kulit berlebih, yang pengen pergi ke dermatologis atau SPKK, kalian juga bisa pergi ke Zep Premier. Nah, ini aku ada contoh dari Zep Clinic, outletnya di mana aja, dan juga ada contoh dari Zep Premier, outletnya di mana aja. Kalian juga bisa buka Instagramnya Zep sekarang juga. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin yang pertama, worth it nggak sih kita pergi ke klinik kecantikan? Yang kedua, biayanya berapa ya kalau kita pergi ke klinik kecantikan? Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan pergi ke klinik kecantikan. Oke, kita mulai ke yang pertama terlebih dahulu. Untuk yang tanya worth it apa enggak dan mahal apa enggak, kalau untuk pekerja content creator kayak aku ngerasa ini tuh kayak worth it aja dan butuh. Karena tuh kalau misalnya kita nggak ada tindakan cepat dari salah satu dokter atau dermatologis, atau misalnya kita dari dokter yang umum, dokter kecantikan juga, itu bakalan memperparah keadaan jerawat kita. Kecuali kalau misalnya kalian mau nunggu dan kalian mengubah pola hidup kalian menjadi lebih baik lagi, mungkin juga kalian nggak memerlukan treatment ini. Oke, yang nanya untuk biayanya, untuk biaya foto facial acne sendiri itu sebenarnya satu kali treatment itu sampai 1,2 juta sekitaran segitu. Cuman kalau misalnya kalian mau ambil paket series atau bundling, kita sebutnya gimana ya, jadi kalian tuh series gitu, bisa langsung 4 kali perawatan dalam waktu 2 bulan, itu kalian bakal bayar 2,8, jadi bisa satu treatment itu sekitar 750.000 atau 740.000. Nah, sekitar segitulah. Karena aku ambil paket series, jadi aku kena 740.000 ya, sekitar segitulah ya. Jadi 700-an ribu gitu untuk sekali treatmentnya. Tapi aku bisa datang selama 2 minggu sekali untuk treatment ini. Jadi treatment ini berjangka selama 2 minggu sekali karena terjadi pengelupasan di kulit gitu. Dan selanjutnya aku bakal jelasin kekurangan dan kelebihan pergi ke klinik kecantikan. Oke, untuk kekurangannya terlebih dahulu. Kekurangannya yang pertama pastinya itu menyita waktu, karena kalian harus menyediakan waktu kalian buat pergi ke klinik kecantikan yang pastinya kadang-kadang outletnya nggak deket dari rumah kalian. Tapi kalian harus nyempetin diri buat pergi ke sana. Yang kedua adalah biaya yang kalian keluarin itu nggak sedikit. Dan kalian tuh pasti nggak bisa cuma 1 kali atau 2 kali treatment aja ya. Syukur-syukur kalau bisa, alhamdulillah. Tapi biasanya itu treatmentnya itu harus berjangka, karena dia biasanya menggunakan teknologi yang bikin kulit kita nggak ketergantungan, cuman dia pakai teknologi itu lebih aman sih menurut aku. Yang ketiga yaitu ketagihan buat pergi ke klinik terus. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kayak hasilnya kok bagus banget, nah kekurangannya itu kalian bakal pengen banget pergi ke sana terus, karena kalau misalnya kalian pergi ke sana terus, kalian bakal boros uang dan boros waktu juga, ya nggak sih? Kekurangannya yang keempat adalah kalian harus nyari skincare sendiri. Jadi kalian pusing buat kayak ngurusin skincare-nya harus apa ya, nggak ada tempat buat konsultasi kalian gitu loh. Jadi kalian harus kayak nyesuaiin skincare sesuai dengan kondisi kulit kalian sendiri. Oke, kalau kelebihannya menurut aku itu juga lumayan banyak. Yang pertama adalah kita nggak perlu repot-repot lagi buat kayak ngurusin kulit kita, kayak nyari skincare yang tepat itu gimana, karena kita bisa konsultasikan langsung dengan ahlinya, yaitu bisa dokter estetika, dokter umum, atau emang dokter yang emang lebih ngerti tentang perbidangan skincare ini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing cari skincare, karena kita ditangani oleh orang yang tepat terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu karena digunakannya teknologi, jadi kita tuh nggak bakal khawatir kalau misalnya terjadi sesuatu, ada pertanggungjawabannya gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu kulit kita tambah parah atau gimana, itu bakal ada pertanggungjawabannya. Jadi dikontrol sama dokternya. Yang ketiga, biasanya kalian benefitnya misalnya mau ngilangin acne gitu ya. Biasanya nggak cuman acne aja tuh yang hilang, tapi kalian bisa ngerasain kulit kalian tuh bisa lebih pelampi, lebih cerah. Jadi kalian dapetnya tuh benefitnya tuh banyak, gak cuman 1 atau 2 kayak gitu. Nah, keuntungan yang keempat menurut aku, jadi kalau misalnya kalian itu udah orang yang higienis, yang makannya udah teratur, kalian juga kayak nggak diet atau apa, yang emang udah bagus banget pola hidupnya, ditambah kalau misalnya kalian ke klinik kecantikan, pasti kulit kalian tuh lebih glowing parah dan lebih cerah banget. Nah, kalau misalnya kalian itu emang pecinta kulit-kulit glowing Korea gitu, aku saranin kalian tuh pergi ke
klinik kecantikan aja, tapi yang memang bener-bener udah terdaftar sama pemerintah dan resmi gitu ya. Jangan yang abal-abal, karena aku kapan-kapan bakal nyeritain ke kalian klinik abal-abal yang jual krim-krim produk gitu, yang dijual bebas itu dampaknya kayak gimana. Dan buat kalian yang emang pengen banget pergi ke klinik kecantikan, aku saranin gak apa-apa, tapi kalian research dulu itu bener apa enggak klinik kecantikannya. Kalau misalnya emang bener bagus dan juga udah ada banyak testimoninya, menurut aku nggak apa-apa aja untuk kalian cobain. Tapi yang penting kalian jangan sampai ketergantungan skincare-nya kayak gitu. Oke, next aku mau cerita progres aku itu kemarin pas pergi ke Zep Clinic. Mana progres kulit aku dari minggu lalu waktu pas jerawatan parah itu. Kalian bisa lihat videonya ini. Itu before-nya waktu aku sebelum berangkat ke Zep, dan setelahnya adalah kayak gini. Mungkin kalian ngerasa kayak kenapa jerawatnya belum hilang, jadi itu tinggal bekas-bekasnya aja sebenarnya, tapi alhamdulillahnya udah nggak ada jerawat aktif lagi. Karena aku baru 1 kali treatment dan satunya lagi itu adalah infuse. Nah, aku jelasin terlebih dahulu ya. My acne condition waktu itu emang kayak meradang banget, yang udah gatel, udah dikasih beberapa total jerawat tuh tetep aja kayak dia bakal aktif lagi, dan dia terkena makeup sedikit pun dia udah kayak langsung tumbuh lagi gitu, tapi cuma di bagian kanan aja. Nah, jadi aku memutuskan untuk pergi ke Zep Clinic buat kayak tindakan lebih lanjut biar nggak terlalu meradang lebih banyak lagi. Dan aku memutuskan untuk pergi ke Zep Premier yang ada di Season City. Nah, ini dia tempatnya. Nah, saat itu kondisi kulit aku lagi kering tapi dia tuh berjerawat gitu. Aku udah hopeless banget karena waktu itu aku udah pakein beberapa total jerawat. Tapi kayaknya emang kulit aku itu karena aku emang makeup terus buat konten aku, jadi kayak dia tuh on off terus gitu, aku swipe lagi. Jadi mungkin harusnya aku nggak pakai apapun gitu, aku nggak makeup dulu dan aku nggak pakai skincare apapun biar balik ke basic. Cuman aku nggak bisa karena waktu itu tuntutan pekerjaan. Oke, setelah aku pergi ke Zep Premier, aku konsultasi sama dokternya dan aku disaranin untuk ambil treatment yaitu photofacial acne. Apa itu photofacial acne? Jadi photofacial acne itu terdiri dari 5 treatment yang digabungkan menjadi 1. Yang pertama, kita bakal ditembakin laser gitu satu persatu muka kita. Ini kayak misalnya ada jerawat-jerawat aktif gitu di muka aku ditembakin satu persatu yang aktifnya. Selanjutnya bakalan di laser toning gitu ke seluruh muka biar nanti tuh meredakan bakteri-bakteri yang ada di jerawat itu biar mati, dan itu ditembakannya ke seluruh muka. Jadi biar mencegah juga jerawat-jerawat di tempat lain itu bisa tumbuh. Selanjutnya yang ketiga, kalian akan di IPL Rejuve. IPL Rejuve ini sebenarnya untuk meredakan gitu. Jadi biar nge-calming down kulit kita, juga meregenerasi juga, dan kalau misalnya ada bekas jerawat itu bisa lebih reda. Cuman kalau misalnya cuma 1 atau 2 kali itu nggak terlalu berpengaruh sih, lebih ke mencegah jerawatnya aja karena tadi kita fokusnya ke acne. Yang selanjutnya adalah Oxy Infusion. Dia bakalan nyemprotin serum gitu ke seluruh muka kita, jadi muka kita kayak adem banget. Nah, setelah kita di Oxy itu bakal terasa lembab dan kayak muka kita tuh nggak bakal kayak ketarik ataupun kayak ngerasa kering lagi. Dan yang terakhir adalah peeling. Nah, peeling ini menggunakan bahan kimia, jadi dia lebih ke chemical peeling gitu. Nah, chemical peeling ini dia bakalan diolesin sama dokternya ke seluruh muka, apalagi buat area-area yang berjerawat itu spotnya lebih dibanyakin buat nantinya ada terjadi pengelupasan dan pengeringan jerawat. Jadi regenerasi kulitnya lebih cepat dan diharapkan jerawatnya itu nggak bakal tumbuh lagi. Based on my experience aja, ini worth it atau enggaknya bisa kalian sendiri yang nilai. Tapi kalau menurut aku sebagai content creator, ini worth it. Karena di samping jerawat kita itu mereda, kulitnya di bagian muka itu juga lebih plumpy gitu. Jadi misalnya makeup yang aku apply itu bakalan lebih nempel. Okay, that's all my video, my experience, and my review for Zep Clinic and Zep Premier. Itu klinik kecantikan pertama aku yang aku datengin, dan itu emang kayak worth it banget di aku, yang emang works well on me. Jadi kalau misalnya kalian pengen pergi ke Zep Clinic juga, kalian bisa pergi ke sana sekarang. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau juga nggak apa-apa, it's okay, terserah kalian. Kalau misalnya kalian tetap pengen, udahlah aku pakai skincare sendiri di rumah, nggak apa-apa kok. Oh ya, buat kalian jangan lupa menjalankan ibadah puasa tahun ini. Semoga ibadah puasa kalian lancar, dan nanti aku bakal bikin
vlog-vlog, mini vlog gitu keseharian aku selama bulan Ramadan jadi anak rantau. Oke, thanks for watching my video and see you my next video. Bye!